penyertaan Tuhan itu tetap sempurna bagi kita. Masalah besar kecil itu tetap terjadi, tapi satu hal, Allah kita itu adalah Allah yang peduli dalam hidup kita. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, saya akan bacakan satu firman Tuhan bagi kita, agar kita boleh dalam pagi hari ini datang kepada Dia, lebih menyerahkan hati kita sepenuh hati, karena Dialah sumber dari segala apa yang terjadi dalam hidup ini. Saya membacakan satu firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Mazmur 40. Mazmur 40 dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita semuanya. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Dan kita pagi hari ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita takut kepada Dia. Oleh karena itu mari kita datang dalam Dia, dalam roh dan penyembahan. Doa pembukaan kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, kita bersatu hati. Terpujilah Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ya Tuhan Yesus untuk mendahulukan Engkau di atas segalanya. Kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan nama Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini Engkau berkenan. Dan kiranya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian di dalam dengan pengajaran. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat hamba-Nya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap pribadi yang datang pagi hari ini Tuhan, Kau melihat dan melihat kami pada hari. Kau melihat hati kami yang paling dalam Tuhan. Jika kami datang dengan berbeban berat Bapa, kami yakin dan percaya kami akan pulang membawa berkat-berkat-Mu, membawa berkat dan pujian ini, membawa berkat dan firman-Mu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di atas segalanya. Jemaat yang undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Alam semesta menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan umat kita berdiri menyaksikan kemuliaan Bapa. Oh, yang luar biasa.
kami yang benar-benar datang padamu pagi hari ini Tuhan. Menyerahkan hati kami. Buka hati kami untuk Engkau Yesus. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kami lari seluruh hidup
biasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di antara hubungan satu dengan yang lain. Cerita saya ini diberi judul Salah Kirim. Siang itu di kota Jogja terasa sangat panas. Sepanas suasana di kantor tempat di mana Dina bekerja. Dina bekerja di sebuah kantor. Di kantornya itu kebetulan hari itu ada suatu kejadian terjadi. Salah seorang temannya mengirimkan satu message, satu WA ke teman yang lain, tapi posisinya dia menjelekan teman yang satunya. Jadi orang tersebut WA, tapi ternyata dia salah kirim, saudara. Dia kirim ke orang yang dia bicarakan. Kita bisa bayangkan betapa kita pasti kalau kita yang dibicarakan, ini orang kok ngomongnya begitu ya, gitu ya. Sudah itu sampailah WA tersebut kepada orang yang dibicarakan itu. Spontan pasti orang itu marah, emosi. Lalu dia menghampiri orang yang memberikan WA tersebut. Dia marah-marah. Kita pun kalau dalam posisi dia pasti bukan marah-marah lagi. Yang tadinya kita tahu bisa-bisa kita udah kayak maaf saudara seperti singa gitu. Dia marah-marah. Dina yang mendengarkan dan melihat kejadian itu, dia terdiam karena dia pikir kalau saya mencampuri mereka sama-sama emosi malah akan jadi tambah parah. Dia terdiam. Dia juga nggak menanyakan apa sih penyebabnya WA itu isinya apa sih, dia nggak tanya. Dia diam saja. Singkat cerita, orang yang di WA tersebut memarahi temannya si Dina yang mengirim itu dengan caci maki. Yang memberikan WA itu pun terdiam karena dia tahu dia salah dan teledor. Lalu dia minta maaf. Dia minta maaf atas semua apa yang telah dia lakukan. Pesan dari cerita ini adalah lebih baik bicara di muka daripada di belakang, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Persoalan bukan hanya dibicarakan, tetapi itu diselesaikan. Belajarlah menjadi pribadi yang gentleman. Jika salah, jangan gengsi untuk minta maaf. Sebaliknya, jadilah pribadi yang murah hati dan lembut. Jika ada orang yang salah pada Anda, dan meminta maaf dan lepaskan berkat bagi mereka. Jangan pernah menyimpan sampah di kantong celana atau baju, karena kalau terlalu lama itu tidak akan baik. Sampah haruslah dibuang di tempat sampah. Sakit hati, kepahitan, maupun amarah bukanlah konsumsi kita sebagai orang percaya. Ada sama kitab yang saya ambil, Amsal 25:8. Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan kau. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Kakak Karoli yang telah menyampaikan perasaan ceritanya pada pagi hari ini. Biar ini boleh kita dengar dan kita boleh kuatkan puasa sesungguhnya Allah kita itu Allah yang sungguh sangat kasih. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita bagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Hati kami menjerit padamu Bapa. Mohon, meminta supaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa.
Hari demi hari kami lalui Tuhan. Musim demi musim kami lalui Bapa. Bersama dengan Engkau. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Tolong kami Bapa. Menghadapi semua apa yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai sekalipun. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih setiamu Bapa, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, oh Yesus Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Terima kasih, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas Tuhan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh
yang mengaruniakan anaknya untuk kita, dan keselamatan terjamin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi benih yang tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya bersama-sama, mari kita samakan, katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, terima kasih song leader singer, para pemain musik, dan tamburin, dan Karolin yang ceritanya sangat menyayat. Ya, Pak bilang kita ketahuan ngomongin orang di depannya ya, bukan di belakangnya lagi itu ya. WA dikirim valid gitu ya, terus di capture. Maksudmu apa nih ngomong begini ya? Aduh, itu tali silaturahminya terputus ya. Puji Tuhan. Pada minggu pertama di bulan April ini, saya ingin membawakan satu firman Tuhan yang menjadi apa ya? Yang menjadi pokok kita. Karena tadi malam saya berbicara dengan Bapak Moses yang membawa firman tentang apa bedanya kepribadian dengan karakter. Luar biasa ya. Rugikan yang nggak ikut. Bagus sekali ya. Kepribadian dan karakter. Nanti kalau saudara rindu ingin firman Tuhannya, bisa langsung hubungi Pak Moses ya. Itu puji Tuhan, luar biasa yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca untuk menjadi dasar dalam pemahaman kita akan firman Tuhan. Mari kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 diberi judul pokok anggur yang benar. Luar biasa ya. Mari kita baca begini bunyinya. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, selanjutnya sampai ayat yang 8 kita akan baca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa pulah pengusahanya. Setiap kami batu yang tidak berbuah di pohonnya, dan setiap kami yang berbuah dibersihkannya, supaya tidak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti laki yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak dapat kepadamu, dia tidak dapat kepadamu adalah muslah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia berbuah karena dia menjadi baik-baik. Kemudian ikut pertolongan dan dicapkan dalam apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini suatu perumpamaan yang luar biasa ya. Kalau saya membaca perumpamaan Tuhan Yesus, saya mengingat bagaimana orang tua saya membacakan dongeng di waktu tidur. Sampai di sini orang tuanya masih sempat-sempatnya membacakan dongeng. Luar biasa ya. Ya dongeng. Seingat saya ya, yang berkesan waktu itu ibu saya menceritakan tentang si kancil. Si kancil anak nakal. Nah, udah bingung ya, si kancil anak nakal. Kalau saya si kancil hewan ya. Nah, tapi saya ingat si kancil. Si kancil anak nakal ini memperumpamaan kita yang lemah, yang kecil, yang tidak ada apa-apa, yang berdaya, hidup di hutan yang penuh dengan predator. Ada ular, ada buaya, ada harimau.
Tapi kisah si kancil ini menguatkan kita atau membuat kita punya poin-poin tertentu apa? Kamu biar kecil, kamu harus pintar nak. Kamu harus cerdik nak. Kamu harus cerdas nak. Kalau ngomong itu bisalah ngeles-ngeles mah, bisalah kasih mempengaruhi orang, ya. Si kancil ini bisa pintar mempengaruhi. Ular dikelabui, buaya dikelabui, harimau dikelabui, ya. Bisa dia membuat perumahan seperti itu. Orang-orang kita dulu ya, banyak ya cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita yang menguatkan kita si kancil. Nah, saya juga membayangkan Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Supaya apa? Murid-muridnya ini punya paham atau nilai-nilai yang bisa diambil dari perumpamaan tersebut. Baik, yang pertama, kebun anggur, ya. Di situ dikatakan Bapakkulah pengusahanya. Jadi ini ada Allah. Allah adalah pengusahanya, ya. Dia yang punya kebun anggur. Yang kedua, akulah pokok anggur yang benar. Ini siapa? Tuhan Yesus. Pokoknya. Jadi ada Allah, ada pokok, ada yang menyiapkan, menyediakan, ya. Tuhan Allah sendiri menyediakan ada pokok. Dan yang ketiga, kamulah ranting-rantingnya. Kita semua manusia, ranting-rantingnya. Dan yang keempat, buah anggur, karya kita. Karya dari apa yang kita keluarkan. Dari mana? Kalau kita menurut dan nomor 4, kita mengeluarkan buah atau karya, ya. Itu karena apa? Kita ranting yang menempel kepada pokok. Kita yang berbuah, yang menyatu dengan pohon anggurnya, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada Allah yang mempunyai kebun anggur. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, lihat di sini ya, bagaimana Allah beda, ya. Allah beda. Pada saat ini dia memposisikan sebagai pengusahanya. Waktu zamannya Adam, dia tidak ingin Tuhan Yesus, tapi Allah sendiri. Maka itu sangat susah si Adam untuk menuruti perintah. Dia bilang, kenapa ya semua boleh aku makan kecuali cuma satu. Beda hanya semua kamu tidak boleh makan, tapi satu aja yang kamu boleh makan. Itu berarti beda cara berpikirnya. Tapi Tuhan berkata, atau Allah berkata beda. Semua kamu boleh makan, cuma satu yang kamu tidak boleh. Nah, ini akan membuat kita, perspektif kita akan berubah mengenai Allah, ya. Maka itu Allah mengirimkan anaknya untuk kita yang sama levelnya, sama-sama manusia. Cuma dia yang sulung, yang benar, juru selamat yang kita sudah pelajari. Slide selanjutnya, Bapakkulah pengusahanya. Nah, ini mengenai tentang Allah. Yang pertama, setiap ranting padaku tidak berbuah dipotong. Jadi Allah pengusahanya ini, kalau lihat ada ranting yang tidak berbuah, maka dipotong. Bukan pohonnya, tapi rantingnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Apa dia membersihkan ranting? Supaya banyak berbuah. Rantingnya itu dibersihkan. Kalau kita baca, dibersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu membersihkan, menyucikan, menguruskan hidup kita. Amin, saudara. Yang ketiga, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, ini Allah pengusaha kita. Kalau ada ranting, dipotong. Kalau ada manusia-manusia yang tidak berbuah, yang tidak dibersihkan atau tidak menempel pada pokok yang benar, dicikam. Ini Allah kita. Ini Allah kita. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah bekerja. Makanya Allah memberikan anaknya. Ada pokok anggur ya dia. Ini pokok anggur. Slide selanjutnya. Cepat. Ini cuma ada 6 slide. Ini udah 3 slide ya. Yang cepat aja. Akulah pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Bapak Ibu, sering kita mendengar bahwa yang kita pentingkan, yang kita nomor satukan ialah buah. Yang kelihatan, yang berdampak. Oh iya ya, dia berbuah ya. Oh iya, dia melakukan kebaikan ya. Oh iya, dia melakukan firman Tuhan. Kita lihatnya itu. Kita nggak lihat Tuhan Yesusnya. Maka itu sering kita bertanya, buat apa jadi Kristen? Toh tanpa Kristen kita bisa berbuat baik. Tanpa kekristenan, tanpa mengenal Tuhan Yesus seutuhnya, tanpa nempel, tanpa kita tertanam di dalam Tuhan Yesus, kita bisa berbuat baik dan benar. Kita bisa menolong. Kita bisa mempunyai kekuatan finansial yang bagus tanpa Tuhan. Tanpa ke gereja, kalau saya buka toko terus, kalau saya usaha terus, saya tetap bisa menghasilkan uang tanpa Tuhan Yesus. Dan dengan uang itu saya bisa memberkati, saya bisa menolong, bisa membantu, bisa hidup tanpa Tuhan. Karena kita nggak ngerti pokok anggurnya siapa. Kita cuma lihat buahnya saja. Jadi nggak penting yang namanya Tuhan Yesus. Tapi dalam Alkitab dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Jadi di mana kita tertanam? Di situ dulu yang benar. Maka dalam Matius 12 ayat 33 dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Sehingga banyak orang yang seakan-akan berbuat baik, dia nggak berbuat baik. Dia ingin nampak seperti baik. Sehingga saat dia disakiti, dia akan kecewa. Di saat dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dengan berbuat baik, dia kecewa. Karena dia nggak nempel sama Tuhannya. Dia sedih, kecewa, putus asa, merasa ditinggalkan, lelah, ya. Tidak berarti saya capek deh kalau begini caranya, kalau saya nurutin kamu. Saya sudah sabar loh, ini saya sudah sabar. Saya sudah mengalah terus. Saya sudah lemah lembut. Saya sudah berkorban, tapi apa imbalannya kamu begitu sama aku? Capek saya. Ya udah, itu artinya apa? Tidak ada Tuhan Yesus. Karena bukan Tuhan Yesus yang menjadi pokok yang benar. Mudah patah, rantingnya kering, dan kalau berbuah nggak berdampak. Bapak Ibu disitu Tuhan Yesus, maka penting Tuhan Yesus di atas segalanya. Amin. Berbuat baik bukan buahnya saja, tapi yang paling penting nempel di Tuhan Yesus. Di saat saudara nempel dengan Tuhan Yesusnya, Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik. Sari-sarinya diserahkan ke rantingnya supaya berbuah, supaya benar. Akhirnya apa? Pas berbuah, buahnya dirasakan oleh orang lain, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita yang dimuliakan. Saya akan bacakan ayat 7 dan 8. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan. Kalau saudara meminta sesuatu pada Tuhan, apakah permintaan saudara untuk memuliakan Tuhan? Kalau saudara meminta sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan, peganglah firman Tuhan ini. Pasti Tuhan berikan. Slide yang keempat. Satu step lagi. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Yang pertama, orang tua dan anak. Saya selalu mengatakan ini, ya, supaya karena apa? Si jahat, iblis, setan itu paling nggak suka namanya orang tua dan anak ini rukun. Ini paling nggak suka. Dia paling benci lihat namanya kerukunan. Nah, saya mulai dari orang tua dan anak. Nah, kalau suami dan istri kan kemarin saya sudah khotbahkan ya. Ini orang tua dan anak. Orang tua dan anak ini itu kok hasilnya koreksi aja, ya. Anak-anak betul ya. Apa aja rupanya. Sudah sana, pilih bajunya. Ya, pilih baju kan, namanya anak suruh pilih baju. Bawahnya hijau, atasnya kuning.
Maunya anak-anak kan yang sama dong ya, dikoreksi. Kamu nggak pernah ya liatin mama? Kalau hijau bawahnya atasnya hijau, kalau atasnya kuning bawahnya kuning, serasi. Dia mau balas tuh, betulnya dalam hati saya tahu tuh anak-anak. Tapi kalau di sekolah, ininya putih, bawahnya merah. Ininya putih, ininya biru nih. Dia mau ngomel, tapi dia tahu nih, kalau dia ngomel panjang ceritanya. Mendingan diam deh. Diamnya itu sakit hati, karena nggak dikasih penjelasan. Apalagi kalau bawahnya itu bahan, atasnya kaos, atau atasnya kemeja, bawahnya bahan, udah ngomel lah. Waktu warnanya sama, kan anak saya koreksi aja. Kita nggak tahu anak ini apa. Ya kita memang lebih awal hidupnya, ya. Kita koreksi, ya. Kalau ada nilai jelek kita koreksi. Kenapa jelek? Lah, dia juga bingung. Kenapa jelek? Kamu nggak belajar lah. Kan mama papa tadi belajar sama saya semalam. Saya sudah mati-matian belajar. Pikir anak-anak ya, saya percaya saya juga dulu gitu. Saya udah mati-matian belajar bagi saya. Tapi bagi yang lain enggak belajar. Kita udah belajar mati-matian, teman kita itu belajar nggak sembar enggak, nilainya bagus. Koreksi hidup kita saling koreksi terus. Kayaknya saya hidup di dunia ini di hadapan mama papa saya ini salah terus. Gak ada benernya. Pengen mati rasanya kalau hidup di rumah karena diomelin dulu. Bener ya anak-anak ya? Amin? Amin. Ya saya enggak dikoreksi terus. Maunya cepet. Gak boleh lama-lama. Kalau papa mama sudah bersabda, itu harus langsung laksanakan tanpa pertanyaan, tanpa sanggahan. Karena kebenaran sejati hanya di orang tua. Benar ya? Benar. Makanya anak-anak, kayaknya rumah itu neraka. Nggak ada benernya di hadapan orang tua, mama papa. Cepat, serba cepat, ini harus cepat. Ingat, anak saat nangis kita suruh cepat untuk berhenti. Amin. Karena orang tua males dengerin anak. Dan itu gini, pimpinan kita, di hobi kita, kesenangan kita, dan akhirnya kita nggak tahu selesai. Senyum. Ini bukan berarti saya gitu. Ya, itu senyum. Enggak, ya, saya udah belajar. Ini orang tua kan udah belajar. Kita nggak tanya, kenapa? Kita maunya cepat. Udah gitu maunya imbalan. Ada transaksi imbalan. Kalau kamu ranking 3 besar, nanti dapat PS6, iPhone 25 Pro Max. Ya kan, gitu kan? Ya, pinter ya. Kalau bodoh, gitu ya. Ada transaksi. Kalau kamu atur tempat tidurnya, nanti mama bikinin sarapan yang enak, pakai sosis, so nice. Kalau nggak atur tempat tidur, nggak dapat uang jajan. Akhirnya apa? Dia melakukan kebaikan kalau ada maunya, kalau ada imbalannya. Hukuman. Ya. Akhirnya apa? Ini anak besar jadi munafik. Di depan kita manis. Oh enggak, guru. Di rumah mah dia baik, dia nurut. Tapi kata dia, nggak tahu aja dia di sekolah kayak apa. Di depan kita, pas ada kasus, kita protes. Anak saya, anak yang manis, dia nurut, dia ini. Tuh temannya, dia bohong, dia bully depannya. Itu baru sama temannya, belum dia sama kakak beradik. Depan kita mah, pas kita datang, kakaknya bilang nih, senyum, awas ngomong ngadu. Artinya itu adik ini. Sedih adiknya. Itu baru adik. Belum kakaknya. Adiknya juga pinter kan? Adiknya ngadu. Pak, Ma, tadi dipukul kakak. Papanya.
Pukul adik ya. Terus kata adiknya, mantap, enak lu, habis bang gua aduin lagi nih. Jangan, lagi dua. Jadi ya gitu, konyol hidupnya, ya. Akhirnya saling menutupi. Ya, puji Tuhan ya, kalau nggak mereka berdua kakak beradik ini bersekongkol ngerjain orang tuanya lebih repot lagi. Jadi akhirnya apa? Orang tua anak seperti ini. Kita nggak tanya, kita nggak mengajarkan kebenaran, ya. Nggak mengajarkan kebenaran. Orang tua maunya perkataannya harus didengerin, sehingga apa kalau nggak didengar ada hukuman. Jadi yang penting udah orang tua. Nanti deh, suatu ketika kalau saya keluar dari rumah ini, saya mau suka-suka saya. Kalau saya udah dewasa, saya dapat pekerjaan, saya keluar dari sini, saya akan tinggalkan orang tua saya. Mungkin sekarang saya masih butuh dengan tinggal orang tua saya. Tapi nanti kalau saya sudah nggak butuh, bodoh amat. Itu orang tua mau nungging-nungging, dia mau naik pohon kelapa, dia mau terjun dari gunung yang tinggi, terserah. Lu gua. Ya. Makanya puji Tuhan kalau ada anak sampai sekarang masih memelihara orang tuanya sampai tua. Itu berarti Kristen sudah ditangkap. Kalau anak sudah bilang bodoh amat lu. Bapak Ibu, orang tua dan anak penting. Saya sudah katakan berapa kali, apabila Bapak Ibu mempunyai sesuatu, harta benda, anak, saudara, Bapak Ibu semuanya harus mau repot ribet. Ya, Anda punya baju cuma satu aja harus ribet kan, harus dicuci kan. Punya anak, ini baru orang tua dan anak, belum orang tua, anak, suami istri. Suami istri dan anak, itu repot lagi tuh. Si istri ngajar A, si suami ngajar B. Apa yang terjadi? Terjadilah. Ya, ucapkanlah syukur ya kalau punya istri yang diam, yang menyerahkan pendidikan kepada suaminya. Mengucap syukur ya kalau suaminya diam, menyerahkan pendidikan anaknya ke istrinya. Dan jangan mengucap syukur kalau dua-duanya ingin mendidik. Pasti beda semuanya tuh. Sering anak mengadu domba. Bapaknya bilang ini, kalau mau tidur sikat gigi dulu yang pertama. Terus mamanya bilang, jangan dengerin papi, cuci kaki dulu yang pertama. Terus sampai dia bingung, gimana ya? Siram. Kasihan ya anak kita ya. Kenapa? Nggak ada kekompakan suami istri. Apabila istrinya, suaminya bilang, ayo anak, yang penting sekolah. Oh, saya punya cerita nih baru. Saya ceritain dong. Ini saya dapat pergumulan saya ya. Karena saya menganggap anak saya itu anak saya, istri saya menganggap itu anak dia. Puji Tuhan ya, anak saya sangat disayang berarti kan. Dia bilang, besok Jumat kalian nggak sekolah. Yang pertama dia bilang ke gurunya dulu. Mantap ya, anak saya bilang, dulu Jumat kalian nggak sekolah, kenapa? Sakit. Dia bilang hari Kamis. Ini hebatnya anak saya. Oke. Dia bilang, saya sih enggak. Oh iya, kamu bilang oke. Nah, malamnya dia harus bilang ke orang tuanya, nih besok kalian nggak masuk. Kenapa? Sakit. Oke. Maminya bilang, ya udah sakit lah, besok Jumat gak ada pelajaran, cuma kebaktian, paskal, senang-senang dari jam 7 sampai jam 10 udah lah santai. Papinya punya pikiran beda dong. Iya dong. Lah, enak amat. Enak amat ya, kita bayar sekolah, bayar untuk dididik, untuk dibenerin, gak sekolah. Saya bilang gini, kalian boleh nggak sekolah, boleh nggak sekolah, tapi 1 minggu ini selama liburan Lebaran ini kamu nggak pegang HP. Dia bergumul. Nih gimana nih? Dia bilang gitu, nih gimana nih? Karena maminya bilang iya kan, berarti dia udah bersekutu mereka. Iya.
bersekutu. Dia datang, "Mi, gimana ini?" Maminya bilang, "Pi, udah, Pi, Rami sudah ada, santai aja." "Iya, Mi, tapi kan ini kita didik anak begini." Yang menurutnya, akhirnya anak saya lihat saya ngobrol berdua dengan istri sambil nonton. Dia gini, asik juga dengan dua. "Mi, susul. Mi, ini kita lagi bertengkar, kita lagi berargumen." Dia main nyantai. Kita lihat, udah tuh anak lagi nonton. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya dia dengan prinsipnya, karena dia sudah ngomong ke gurunya, dia pegang omongan itu. Dan hari ini dia nggak pegang HP. Nah lucu, saya bilang begini, kamu selama di rumah nggak pegang HP, apa yang terjadi? Kemarin saya ke gereja, dia bilang gini, "Pi, kan nggak di rumah, ini kan di gereja, boleh dong pegang HP." Dahsyat ya. Ini yang kalau orang ada maunya, apa aja dilakukan, amin. Kalau ada mau, apa aja dia cari. Ya itu hebatnya manusia. Ini anak baru 8 tahun, tapi dia punya, saya kagum gitu ya. Saya waktu kecil nggak bisa kayak begini. Kalau ibu bapak saya bilang, dia pasti saya bilang, gitu. Anak sekarang enggak kan? Aminnya anak-anak, aminnya orang tua, pasti ada. Itu anak pintar berarti. Puji Tuhan punya anak itu. Nah kitanya juga harus makin pintar kan? Kita punya amal Tuhan. Ini anak yang kau berikan, ini begini amat. Tuhan kasih dong saya orang tua yang katanya ketinggalan zaman, yang katanya kurang pergaulan, gagal teknologi. Coba kasih saya. Itu baru orang tua, suami istri, belum yang lain. Nah jadi bapak ibu senang-senang, syukur yang tidak punya anak, masih bersyukur. Ya, kalian berdua masih bisa. Kalau udah punya anak beda lagi. Dan kalau punya anak bersyukur. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, bersyukurlah senantiasa. Amin. Yang kedua, suami istri. Suami istri transaksi kan biasanya. Kalau kamu sayang, aku pun sayang. Seperti yang Abraham. Allah ya. Kita mencintai seperti kamu mencintai saya. Kalau kamu nggak cinta, ya saya juga nggak cinta. Ya kan? Ada uang, ya kita bisa tukeran transaksi. Jadi nggak bisa. Kalau dalam Alkitab jelas keluarga sebagaimana suami sebagai imam, seperti Yesus mengasihi jemaat. Istri gimana? Istri sebagai jemaat yang menghormati. Gak apa-apa, itu proses ya, nanti jalan ya. Yang kedua, yang ketiga, Allah dan manusia. Nah ini apa? Bagaimana hubungan kita? Ada yang bilang kita seperti sahabat. You my best friend my life ya. Kau ada sahabatku Tuhan. Tidak. Itu Allah yang bilang kita sahabat, tapi kita nggak bisa bilang Allah sahabat. Allah itu adalah sesembahan kita. Kita buka Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan, maka tidak akan ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah. Yang kita datang beribadah terus kepada Tuhan. Di apapun ya dalam hidup kita datang beribadah. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Bukan teman. Wah enggak. Itu Tuhan yang bilang teman, tapi kita nggak bisa bilang Tuhan itu teman. Tapi dia bilang dia salah. Jangan kamu bilang dia teman, jangan kalau karena apa? Seorang teman atau sahabat dia akan suka-suka sama dia, suka-suka saya akhirnya. Gak bisa suka-suka kepada Tuhan. Gak bisa seenaknya, sembarangan datang kepada Tuhan. Gak bisa. Tidak boleh. Dia nanti terus kita sembah. Yang saat kita datang padanya, kita harus menerima pertobatan pengampunan dari Tuhan Yesus. Sucikan. Akan bisa kita. Kayak Tuhan bilang lah, nempel dulu ke Tuhannya, bersekutu dulu dengan, bukan Tuhan pohon, kita pohon, tidak, kita rantingnya. Kita harus nempel ke Tuhan. Ya, Pak Ibu keseluruhan ini penting.
supaya kita melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesembahan kita, junjungan kita, yang kepadanya kita akan menyerahkan hidup ini, dan kepadanya kita menyembah, mengagungkan Dia. Gak bisa seenaknya, gak boleh, karena kita udah tahu bagaimana kita harus menghadap Tuhan. Ya. Kalau dalam kepercayaan lain, bagaimana datang? Ya. Ada yang dia harus naik ke gunung tinggi di daerah Semarang itu, di Bedungan. Wah, Badungan itu, Badungan dan naik tinggi. Sampai ada kalau untuk naik sana nyewa kuda karena saking tingginya. Wah, enak tuh retreat di sana tuh ya. Gitu. Ada orang tuh agama naik sana, naik kuda naik sana. Mencari Tuhan. Ada di Gunung Kawi juga ada. Mencari Tuhan, mencari Allah. Ada yang mencari Tuhan yang harus arah mata anginnya harus ke situ. Ada. Gak boleh cuma ke angin yang lain, harus ada. Dan kita, Tuhan sudah ada di diri kita. Tuhan ada di hidup kita. Amin. Itu. Tidak ada yang namanya manusia dapat mencari Tuhan. Sekali lagi. Tidak ada yang namanya manusia dapat mencari Tuhan dan menemukannya. Tidak ada. Yang ada apa? Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang menentukan kita. Amin. Puji syukur kalau Bapak Ibu saudara-saudara masih mengimani Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Itu berapa? Tuhan atau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena begitu kuat alasan kita untuk tidak menyembah Tuhan. Begitu kuat keinginan kita untuk lepas dari tali cinta Tuhan. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus sesembahan kita. Bukan suka-suka, bukan Dia sahabat, Dia itu Tuhan yang beli. Itu Tuhan yang mengaku Dia sahabat. Tapi kita gak boleh. Kita ini ciptaannya yang harus patuh menyembah dan beribadah hanya kepadanya. Itu slide selanjutnya, kebenaran sejati yang kita dapat adalah dalam Yohanes 15 ayat 9. Ada 3 poin yang saya bagikan. Poin pertama adalah Aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam aku. Tuhan menginginkan atau mengajak kita untuk diam di dalam firman-Nya. Ya. Tuhan mengundang kita untuk kita datang kepadanya. Ini apa artinya? Kita ada usaha dari undangan Tuhan. Kata, wah, usaha kita tidak, Tuhan sudah ada dulu dan kita mau nggak merespon. Jadi perbuatan baik kita tuh karena Tuhan terlebih dahulu yang mengadakan perbuatan baik bagi kita. Kita mau nggak tinggal di dalam Tuhan? Yang kedua, jikalau kamu menuruti perintahku, ini puji Tuhan ya. Walaupun Tuhan pencipta kita, Dia masih memberi kita pilihan. Ya kalau kamu mau, gitu ya istilahnya ya. Ya tinggallah sama aku. Tapi kalau tidak juga nggak apa. Ini sangat mengasihkan. Tuhan memberikan kita pilihan. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahmu, kamu akan tinggal dalam kasih. Jadi menuruti firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya banyak dari kita yang masih bergumul. Ya, dan kita semua ini masih banyak bergumul bagaimana mengikuti perintah Tuhan. Belum tinggal bersama Dia, tapi mau merespon, mau memberikan keinginan kita untuk menuruti firman Tuhan. Itu masih dalam pergumulan, dan itu pun Tuhan masih sayang juga sama kita. Jadi Bapak Ibu, tidak ada paksaan ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus tidak dipaksa, nggak dituntut, enggak. Jikalau kamu menurut,
Tuhan kasih pilihan, ya kalau tidak. Tapi kalau kita umat Kristen yang menjadi muridnya, mau nggak mau kita harus turuti yang namanya guru kita. Guru kita namanya siapa? Tuhan Yesus. Ada satu titipan pesan dari guru sekolah minggu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu sekolah paling mahal berarti disiplinnya makin tinggi. Amin. Makin kita sekolahin mahal anak kita, maka makin banyak peraturannya. Contoh yang ini, setahu saya ya, ada peraturan di sekolah, kalau barang yang sudah ketinggalan tidak boleh dikirim. Kenapa? Supaya anak belajar untuk mengingat atau disiplin. Tapi kalau sekolah-sekolah yang murah, kita lihat, lupa PR-nya nih, kita bisa datang ke kantor. Nih Bu, masuk, apa bikin janji, apa seenaknya orang tua. Kalau sekolah mahal, kita mau ketemu guru harus janji dulu. Kita harus janji, Bu, kapan bisa ketemu? Saya ingin ngobrol. Oh ya, ngobrol tentang apa topiknya? Bikin janji. Oke ya, 3 hari lagi kita ketemu. Tapi kalau sekolah-sekolah yang biasa mah kapan aja kita bisa labrak tuh guru. Ya. Ini murid. Ya. Tuhan Yesus itu guru kita. Kalau ada di sini anak-anak kita yang enggak sekolah minggu, yang mungkin katanya sekolah minggu di Karawaci Baru mah nggak ada SPP-nya, suka-suka aja. Anak mah nggak usah mandi, yang penting datang. Nggak bisa, harus mandiin itu anak. Pakai sepatu itu anak. Ya, kasih mamam susu biar beres itu anak datang ke sekolah minggu. Amin. Orang tua, jangan seenaknya aja. Nah kalau sudah itu, kalau udah percaya, kasih ke gurunya. Sudah, tunggu, nggak boleh masuk, apalagi ngatur gurunya. Pak, ada orang tua nggak mau diatur, ya udah suruh bikin sekolah minggu sendiri, gampang. Kalau anak bapak ibu di sini diajar, guru-guru kami itu guru-guru bersertifikat, ya. Sudah jaminan lah. Sudah jaminan mendidik anak untuk taat pada Tuhan Yesus. Jadi kalau anaknya sudah diserahkan udah. Ya. Tunggu di luar, dilihat. Ya puji Tuhan kalau orang tuanya bilang, kalau saya di luar mendingan saya jadi guru. Puji Tuhan tuh mendingan jadi guru dan sekalian. Puji Tuhan diberkati. Puji Tuhan kalau semuanya jadi guru kan enak guru sekolah minggunya. Jadi ngawasin guru-guru baru. Gembalanya apalagi lebih enak, ya kan? Puji Tuhan nih, guru semua. Haleluya. Ajar anak-anak Anda mengenal firman Tuhan, dididik. Ada satu, tadi kemarin saya ketemu satu gembala, saya nggak sebutkan. Dia curhat, dia cerita bagaimana penatuannya, dia punya penatua atau wakilnya. Kalau ke gereja selalu sendiri. Kenapa? Istrinya nggak mau ke gereja, padahal lewat ke gembala. Anak-anaknya nggak gereja sama dia. Jadi dia datang sendiri kayak penjaga duduk gitu. Gembalanya dari dulu anak-anaknya dibiarkan suka-suka. Pilihlah, nggak jadi. Hidupnya bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk memenuhi hari demi hari. Kalau orang mau memuliakan, mendahulukan Tuhan, niscaya tadi kita udah baca, mintalah dan kamu akan menerimanya, agar nama Bapa yang dipermuliakan. Jadi cari permintaan-permintaan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Maka itu anak di gereja itu apa? Kita minta, Tuhan, ini anak, saya ingin dia belajar supaya nama Tuhan yang dimuliakan dari mulut anak-anak saya. Haleluya. Tuhan akan menjawab. Karena permintaan seperti itu. Ini penting. Yang ketiga, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Setelah itu semua kita saling mengasihi dalam Tuhan, dalam Tuhan Yesus.
yang pacaran tanya sama calonnya, ya, tanya, Bang, kita digandeng mulu, kapan dihalalin? Tanya itu. Masalahnya banyak yang mau sama kita juga nih Bang, yang WA-an mah, cuma kita mah gak kasih tahu aja nih Bang. Si Nengnya juga gitu, Neng, abang serius nih, tapi abang punya duit cuma bikin pesta buat 50 kakak, makan di rumah makan Aliong, baksonya enak nih. Ya, tapi kan apa? Iya Bang, gak apa-apa deh, Neng juga ngerti kalau abang itu, tapi abang tahu abang serius sama Neng. Nih contohnya, tiap minggu abang ajak Neng ke gereja. Iya Bang, Ane senang, gitu kan? Neng juga mau berduaan, gitu kan? Iya, ngomong. Sahabat tadi digandeng mulu, diboncengin mulu. Emangnya kita tas geblok apa? Enggak. Jalan terus. Minta sama Tuhan. Begitu juga kita. Ya. Yang punya anak semangat, yang belum punya anak semangat, yang masih pacaran semangat, yang sendiri semangat. Pokoknya dalam Tuhan harus semangat, nggak ada. Karena apa? Ucapan syukur kita beda-beda. Mengucap syukur kita beda-beda. Gak boleh, iya enaknya dia, gak boleh. Berarti apa? Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan pencipta kita. Setiap kita punya caranya masing-masing. Kita sebagai murid nggak disamain, nggak dapat rapot, ya. Kita nggak ada rapot-rapotnya beda. Datangnya sendiri-sendiri, nggak diumumin. Ranking 1A, ranking B, enggak. Kita akan dihakimi menurut iman kita kepada Tuhan. Dan iman kita pasti beda-beda. Yang satu aja, Tuhan kita Yesus Kristus. Satu hal lagi sebelum saya selesai. Sekarang ada namanya istilahnya gereja Kristen progresif. Nah, lagi rame ya, lagi rame ya, gereja progresif. Yang dia bilang begini, semuanya bisa masuk surga. Apapun agamamu bisa masuk surga. Tuhan Yesus sayang semuanya. Yang agama selain Kristen punya surga masing-masing. Sehingga dia bikin video yang mengatakan bahwa silakan masuk surga, tapi jangan kalau lewat kamar nomor 8 harus diam ya. Silakan masuk surga, kamu kamarnya nomor 24, tapi kalau lewat kamar nomor 8 kamu diam ya. Seperti dia dari tanya, kenapa Pak saya harus diam di nomor 8? Iya, karena itu orang Kristen berisik kalau ada orang lain yang tahu orang lain masuk surga. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan ini gimana? Memang yakin di luar selain Tuhan Yesus ada juru selamat. Jadi orang yang mau masuk Kristen atau masuk surga itu harus terima Yesus sebagai juru selamatnya dulu. Amin. Itu yang penting. Yesus Tuhan juru selamat tidak? Yang pertama dia turun ke dunia sebagai manusia 100%. Yang kedua dia mati, darahnya tercurah bagi kita di kayu salib. Yang ketiga dia harus bangkit pada hari ketiga mengalahkan kuasa maut. Yang keempat dia harus naik ke surga dengan tubuh kemuliaannya dan menjadikan Roh Kudus untuk memimpin kita. Yakin gak itu semua? Ya, itu dulu. Dia bilang gitu, Pak, Allah itu Esa. Oh iya, saya bilang gitu. Saya tanya, Bapak ibumu dua gak? Dua. Bapak ibu saya juga dua. Belum tentu Allahmu Esa sama dengan Allah saya Esa. Jawab begitu. Belum tentu Allah kita sama. Oh iya, kalau kita sama, kenapa kamu gak masuk Yahudi? Kan kitabnya Taurat. Saya juga kitabnya Taurat. Ada yang juga yang bilang begini, kamu kan orang Protestan, kitabnya dari Katolik. Tidak, ada beberapa kitab yang tidak pakai. Kita hanya bertujuan bertuhankan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Pegang itu Bapak Ibu. Selain Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Penting ini. Penting. Pak, orang Kristen kok banyak yang ajaran-ajaran. Dia puji Tuhan, tanya aja. Dia Tuhan Yesus apa tidak? Kalau dia Tuhannya dia Tuhan Yesus, berarti kita seiman. Itu aja patokannya. Amin.
baru perbuatan baik, baru ajaran, baru doktrin. Tuhan Yesusnya ini benar nggak? Sehingga kita tidak terombang-ambing dalam pengajaran. Di sini tidak mengajarkan macam-macam, yang mengajar cuma Tuhan Yesus kebenaran, Tuhan Yesus juru selamat, Tuhan Yesus penebus dosa kita. Tidak ada yang lain. Tidak mengadakan perbuatan baik. Ya, tidak. Di sini Tuhan Yesus. Kalau bilang ada, setelah itu semua masuk surga, surga yang mana? Allahnya juga mungkin Allah kita Esa, kebetulan Tuhan kita juga Esa. Kalau bilang, oh, orang tua saya juga dua kok. Orang tua ya, apakah orang tua yang sama-sama dua adalah sama? Enggak juga. Tapi Allah kita yang menyebut dirinya Bapa bagi kita, ciptaannya ini Bapa adalah Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai Bapak. Jangan takut akan pengajaran-pengajaran sesat, doktrin-doktrin yang lain. Pegang terus sama Tuhan Yesus. Selama Tuhan dan Juru Selamatnya Yesus, kita bersaudara. Selain itu, tetap kita mengasihi orang lain, tetap kita bergaul dengan orang lain. Tapi mengenai kepercayaan iman kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang harus kita dulukan. Amin buat firman Tuhan. Melakukan sakramen perjamuan kudus, kenaikan pujian. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Amin.
ini mengingatkan akan kematian Tuhan yang darahnya tercurah bagi kita, dan kita mengambil persekutuan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka roti, kita boleh baca. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memecahkannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Lalu dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Yesus mengambil cawan ini dalam perjamuan yang dimeteraikan oleh darah Tuhan. Biarlah ini memperingatkan kita setiap kali kita meminumnya, dan menjadi peringatan kita dalam hidup kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji agung namamu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena Engkau menciptakan kami sebagaimana menurut gambar-Mu, dan aku ada di muka bumi ini untuk beribadah hanya kepadamu. Engkaulah pokok anggur yang benar, hanya kepadamu lah kami nanti-nantinya menempel padamu. Dan
ataupun buah-buah, itu semua karena ada firman di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu ada menyertai dalam hidup ini. Yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Seberapa orang kita diberkati Tuhan oleh firman-Nya, amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Bosi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Biar selalu Tuhan memberkati dan selalu memberkati dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya, dan keluarga ini diberkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita telah mengadakan perjamuan kudus dan hari ini kita akan berikan persembahan kita. Beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan ucapan syukurmu, perpuluhanmu kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan memberkati kita dan Dia tidak akan membiarkan kita menderita kelaparan. Amin. Untuk doa persembahan biar saya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus, karena kami boleh merasakan Kau Tuhan yang ada di sini. Kau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap berserah bersangka baik kepada sama kami, dan kami juga Tuhan percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman pada pagi hari ini. Kau kuatkan kami, Kau teguhkan kami, Kau mampukan kami untuk tetap hidup bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih juga buat anak-anak Tuhan yang telah menyediakan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap persembahan yang terkumpul menjadi dupa yang harum bagi kerajaan Tuhan GBK Raja Baru ini Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang telah berkorban, berkati pekerjaannya, usahanya, pendidikannya, apapun yang mereka cita-citakan berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Nah, kami dan persembahan kami bersembahkan di dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita ke depan, kita angkat pujian syukur langkah baiknya, syukur langkah indahnya. Biar kita semua hidup dalam rukun di dalam Tuhan. Amin. Katakan pujian dia. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama.
persembahan saudara. Kembali kami serahkan kepada hambanya untuk pembacaan warta jemaat sepekan. Kami silakan. Halo. Shalom. Tuhan, terima kasih. Ucapan terima kasih. Bapak Ibu masih beriman kepada Tuhan Yesus. Dan satu lagi tambahan, surga kita yang ada Tuhan Yesusnya. Amin. Amin. Kalau di surga tanpa Tuhan Yesus sia-sia, tapi yang ada Tuhan Yesusnya. Pokoknya Tuhan Yesus. Masuk lewat Tuhan Yesus dan di sana ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itu udah iman kita ya. Saya juga mengucapkan puji syukur atas kelahiran dari anak Bapak Romulus yang kedua, perempuan anaknya. Tuhan, cantik pasti ya. Saya mengundang Bapak Romulus untuk memberikan tahu ke jemaat namanya Pak. Mari maju. Kasih tahu. Kami juga mendoakan Bapak sekeluarga supaya persalinan lancar dan kasih tahu ke jemaat bahwa anak saya siapa namanya dan berapa. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami suami istri diberikan berkat yang luar biasa. Pada hari Minggu 31 pas kenaikan Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Tuhan memberikan kami kado yang terindah, seorang putri yang cantik yang kami beri nama Adriela Dahlia Pasca Sinaga. Yang kami tidak pikirkan itu kenapa tanggal 31 padahal HPL-nya itu awal Mei, tapi kami yakin dan percaya melalui prosesnya itu Tuhan tahu yang terbaik buat kami, dan itu luar biasa. Di saat Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan kami seorang bangkit dan naik ke surga. Tuhan memberikan kami putri yang cantik, sehat, begitu juga mamanya. Itu sangat luar biasa buat kami, berkat yang luar biasa yang tidak bisa kami lupakan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Romulus. Nama anaknya teringat saya kepada ibunya Pak Romulus, namanya Ibu Dahlia juga. Ya, Puji Tuhan, anak yang sangat berbakti. Kiranya damai sejahtera. Itu yang saya takut salah ya, jadi namanya Adriela Dahlia. Ya. Puji Tuhan, selanjutnya pengumuman hari Selasa. Ibu-ibu lansia, kita berdoa ya supaya cuacanya baik ya Bu ya. Habis kemarin begitu ya, bawaannya pengen di rumah aja gitu ya, hujan, jadi tapi kita berdoa supaya Selasa cerah ya. Itu yang hari Selasa. Tapi sebelum hari Selasa kan ada hari Senin. Hari Senin itu ada jualan lagi rupanya. Kami jualan baju-baju yang Bapak berikan, Bapak Ibu berikan ya. Jadi boleh datang mulai jam 9 atau jam 10 ya. Jam 9 ya. Jadi hari Senin jam 9. Bapak Ibu yang masih memiliki barang-barang kami bisa terima. Dan kemarin sudah terkumpul 3 juta sekian ya. 3 juta sekian. Hari ya, 2 hari ya. 3 juta sekian. Banyak banget ya. Banyak banget. Tanpa modal ya. Modal kita nggak beli barang, tapi dari Bapak Ibu kita jual lagi supaya nanti buat pelayanan di lokasi sosial. Jadi Bapak Ibu punya sepatu, punya tas, punya baju-baju, apapun itu bisa sampaikan ke kami ya. Dan hari Senin, hari Selasanya. Hari Kamis ada komsel. Nah ini komsel. Rupanya komsel di hari Kamis itu adalah adat istiadat atau budaya turun-temurun GBK Haji Baru. Kebiasaan yang baik. Amin. Nggak bisa hilang itu yang diingat. Dulu kami Pak, itu bukan, dia bilang Pak, dulu tau nggak Mas Bosi, GBK Haji Baru itu yang unik cuma hari Kamis kumpul-kumpul memuji Tuhan. Jadi kalau hari Kamis nggak ada kebaktian tuh namanya nggak GBK Haji Baru. Makanya saya bilang-bilang sama Pak Begen, saya doa-doa tuh sama Pak Begen, tetap ada, haleluya, tetap ada. Kalau nggak ada, Bapak di rumah susah, datang ke gereja. Kalau nggak ada pembicara, undang para penatua. Kalau ada song leader, nggak ada pemuji
pemusiknya bilang kepada Tuhan, hari Kamis selalu ada namanya konser. Itu mesti ada. Sampai bilang, Pak kami kerja gini, akhirnya di hari Sabtu juga ada konser. Ya puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Kebaktian, latihan-latihan juga, di mana. Dan kita juga akan rapat untuk hari besar doa 10 hari pada bulan Mei. Amin. Amin ya. Nah, kita nanti cari waktu untuk bertemu. Kita bikin sama-sama supaya apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu ya, Tuhan mau menerima apa yang sesembah kita. Tuhan mau menerima pujian kita, Tuhan mau menerima persembahan kita, syukur kita pada Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Dia bisa saya sampaikan pengumuman bagi kita, kiranya sehat-sehat selalu, damai sejahtera ada pada Bapak Ibu, dan Tuhan selalu menyertai. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, ya. Mari kita naikkan pujian pada Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Amin, syukur. Yang berkuasa atas dunia dan seluruh bumi, siapa yang dapat seperti Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Berkuasa, amin. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Kau telah dengar Bapak Romulus mengucap syukur atas kasih anugerah yang Kau berikan kami. Dan kami yakin percaya suatu hari kelak Dia akan menyerahkan anak-Mu yang Kau berikan untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih bagi kami semua yang telah melakukan perjamuan kudus. Kami ingin bersekutu dengan-Mu. Kami membawa diri kami untuk menempel pada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus, sehingga buah-buah yang kami timbulkan akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, Engkau berikan
Anak yang ingin merindukan buah hati, engkau buka rahim wanita yang ada. Berikan benih yang sempurna pada suami yang ada. Kami juga memohon ya Tuhan Yesus, apabila hari ini kami ingin pasangan hidup, Tuhan beri kami petunjuk, beri kami tuntunan untuk memilih yang menurut firman Tuhan. Berikan kami Tuhan, apabila kami ingin bekerja, Tuhan berikan kami tempat pekerjaan yang terbaik untuk kami, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dalam pekerjaan kami. Apabila sakit penyakit yang ada pada kami, ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Bilur-birumu menyembuhkan. Namamu yang berkuasa memulihkan, melepaskan dari kuasa si jahat. Haleluya, syukur. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinar kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada kita. Pekerjaan, usaha dan pendidikan kita Tuhan berkati. Langkah kita kemanapun kita pergi, Tuhan akan menuntun dan mengarahkan ke jalan yang benar. Segala ide-ide yang timbul dalam pemikiran kita, Tuhan akan mewujudkan menurut kemuliaan-Nya. Tutur kata kita dan tingkah laku kita mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan. Yang percaya menerima berkat, mari kita bersatu dikatakan amin.